Teman-teman, kita lanjutkan untuk nursing proses atau asuhan keperawatan pada pasien dengan preeklamsi. Jadi di nursing proses ini kita melakukan pengkajian atau pengumpulan data, kemudian analisa data, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dari pengkajian nanti teman-teman bisa melihat di mana keluhan utama itu apa yang dirasakan pasien sehingga melakukan pemeriksaan. Misalnya keluhan utamanya pusing yang menetap, nyeri ulu hati, odem kaki atau sesak nafas dan lain-lain. Kemudian riwayat kesehatan sekarang adalah riwayat keluhan sebelum masuk rumah sakit. Jadi mungkin pasien mengalami, jadi kalau keluhan di atas tadi pusing menetap, edem, sesak nafas. Riwayat kesehatan sekarang, jadi 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien merasakan pusing, kemudian memeriksakan diri ke puskesmas, 2 hari sebelum masuk rumah sakit, memeriksakan diri di puskesmas atau di klinik, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lain, kemudian pada hari ini pasien dirujuk lagi ke rumah sakit sini yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita membaca pengkajian ini, kita paham banget ini keluhannya sejak kapan, kemudian masuknya dari mana, dari IGD atau dari poli, kemudian masuk dari poli itu rujukan atau bukan, atau ada keluhan langsung ke poli, langsung ke IGD. Jadi kita tahu pasien ini riwayat kesehatan sekarangnya itu bagaimana. Kemudian riwayat kesehatan dahulu ya keluhan, penyakit, riwayat pengobatan, riwayat terapi sebelum terjadi keluhan ini. Misalnya pernah dilakukan pada saat ANC pernah perawat inap karena hiperemesis dan lain-lain. Kemudian ada alergi obat, alergi makanan, alergi dingin. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, penyakit menular yang pernah dialami keluarga yang mungkin diturunkan atau ditularkan. Jadi kalau yang diturunkan misalnya DM, hipertensi, TB kalau mungkin ditularkan. Kemudian genogram. Untuk genogram teman-teman kadang ada yang menulisnya tidak tepat ya. Jadi ini suami istri, kotak dan lingkaran, garisnya ke bawah sini. Set, set, set. Nah, kemudian turun. Salah. Jadi hubungan pernikahan itu garisnya sejajar ini, jangan turun dulu baru ke sini salah. Jadi penulisan genogramnya harus tepat, kemudian dikaji riwayat ginekologi, riwayat persalinan. Jadi persalinan sebelumnya anak pertama, kedua, ketiga, kemudian riwayat obstetrinya, kemudian riwayat keluarga berencana, riwayat psikososial, misalnya pada kehamilan pertama ibu mengalami postpartum blues. Kemudian fungsi fungsional, pola fungsional kesehatan menurut Gordon. Jadi kita selain melakukan pemeriksaan head to toe, kita juga melakukan pemeriksaan yang fokus pada ibu preeklamsi. Misalnya dari head to toe itu nanti di pola Gordon per sistem di paru-paru apa yang dirasakan. Jadi kita jangan, kalau kita tahu tanda gejalanya, maka kita akan fokus. Ibu sesak nggak? Ibu nyeri nggak kepalanya? Ibu merasakan, terus kita cek refleks patella juga seperti itu. Kemudian pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium dasar dilakukan pada awal kehamilan pada wanita dengan faktor risiko menderita preeklamsi, dilakukan pemeriksaan kadar enzim hati, SGOT, SGPT, hitung trombosit, kadar kreatinin serum, dan protein total dalam urin selama 24 jam. Kalau sudah didiagnosis preeklamsi, kalau tadi baru mempunyai faktor risiko ya. Kalau sudah, maka dilakukan pemeriksaan kadar albumin serum, LDH, apus darah tepi, serta waktu perdarahan dan pembekuan atau PTT-APTT. Kemudian dilakukan USG untuk mengetahui keadaan janin,
Kemudian jika perlu dilakukan NST dengan kardiotokograf untuk mengetahui kesejahteraan janin. Kalau yang USG tadi keadaan, NST untuk kesejahteraan. Kemudian data fokus itu data apa sih? Data fokus adalah semua data yang patologis. Nah, semua data patologis yang kita dapatkan, kita masukkan data fokus. Nah, selain data patologis, yang bisa digunakan di data fokus adalah data yang mendukung untuk analisa data kita. Misalnya kok, wah ini ibu postpartum nih. Kalau ibu postpartum ini nanti saya harus cek bagaimana kondisi menyusuinya, bagaimana nanti ibu menyusui bayinya, posisinya bagaimana, perlekatannya bagaimana, kemudian bayinya beratnya naik atau tidak, seperti itu. Nah, ketika kita tahu apa yang akan kita lakukan, maka kita data fokusnya ini udah yang patologis ya. Nah, untuk yang menyusui apa ya? Kita kaji ternyata putingnya bagus, payudaranya sudah mulai berisi, pada hari pertama itu sudah mulai menetes. Kalau menetes hari pertama kan udah masih normal ya, nggak harus keluar banyak karena hari pertama itu memang kebutuhan dari bayi masih sedikit. Kemudian posisinya bayi bagus, perlekatannya bagus, ibunya proaktif, diajari, ditanyakan ini udah, oh saya sudah belajar gini. Tapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan apakah berat badan janin, bayi, apakah berat badannya meningkat atau turun, maka tetap kita mengangkat diagnosa keperawatan. Jadi kita tulis aja data positifnya tadi, nanti tetap dilakukan analisa data. Kemudian data fokus ini juga berhubungan dengan komplikasi pada pasien. Jadi pasien ini kasus apa? Kasus preeklamsi. Komplikasinya apa? Bisa terjadi stroke hemoragik, terjadi eklamsi, terjadi lain-lain lah, banyak ya. Nah, dari situ kita bisa tulis misalnya pasien mengalami pusing atau ini kalau kasusnya ibu pre-EB postpartum dengan PEB, kemudian kita tetap harus mengkaji ada risiko di IC ya, perdarahan masif ya di IC. Jadi kita harus mengangkat risiko perdarahan, maka kita tulis hal-hal yang nanti akan mendukung analisa data kita. Oh, ini grafik yang tadi SMK tadi, tapi berdasarkan yang lain, jadi menggunakan weight percentile. Jadi lebih mudah yang tadi ya. Tapi ini juga bisa sih. Kemudian ini contoh analisa data. Jadi ketika kita mendapatkan data fokus, misalnya ada 20 data fokus, kita ambil misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 data, 1 data subjektif, 5 data objektif, kita tentukan masalahnya. Kita menggunakan Nanda atau SDKI sama ya. Nanti kita lihat masalahnya, kita baca ke definisinya terlebih dahulu. Jadi ketika kita dari data ini, kita curiga ke masalah ini. Kita lihat definisinya, kemudian kita cek tanda dan gejalanya sesuai tidak, yang tidak mendukung ke masalah dan etiologi tidak perlu ditulis di sini. Kemudian etiologinya kita tetapkan. Kita cari yang etiologi yang mempunyai bukti di data subjektif dan data objektif. Misalnya penimbunan cairan pada paru atau odem paru. Di sini ada hasil ronsen torak tanggal 13 Maret 2022 odem paru. Maka dia mendukung ke etiologi ya. Jadi etiologinya ini benar. Gangguan pertukaran gas. Ini SpO2-nya cuma 90%, RR-nya 30 kali per menit. Ini mendukung ke gangguan pertukaran gas. Tekanan darahnya juga menandakan kalau dia preeklamsi berat, kemudian ibu mengatakan sesak nafas, ini juga mendukung masalah. Jadi data subjektif dan data objektif ini harus menjadi bukti untuk masalah dan etiologi. Nggak boleh hanya data ini hanya membuktikan masalah saja. Di etiologi ini nggak ada buktinya di sini. Wah, ini berarti pemilihan etiologinya nggak tepat. Apalagi kalau etiologinya ada, masalahnya nggak ada.
berarti pengangkatan masalah ini yang tidak tepat. Jadi harus ada buktinya semua di sini. Jika kita menggunakan SDKI, jadi pilih yang sesuai tanda dan gejala yang misalnya di sini ada banyak ya, ada 10 data. Nanti tanda gejala yang ada di SDKI nanti yang digunakan untuk diagnosa keperawatannya. Nah, misalnya kalau di SDKI itu ada bedanya ya. Kalau Nanda itu kalau dia kasusnya aktual, maka nanti kalau seperti ini diagnosa keperawatannya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penimbunan cairan pada paru, dalam kurung odem paru. Tapi kalau dalam SDKI, kalau aktual, dia tripat, jadi 3 bagian, ada masalah, etiologi, dan tanda gejala. Jadi, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penimbunan cairan pada paru, dalam kurung odem paru, dibuktikan dengan, jadi misalnya di sini ada 5, di SDKI yang muncul tanda dan gejala hanya 3, yang dites 3, dibuktikan dengan RR 30 kali per menit, ibu mengatakan sesak nafas, dan SpO2, misalnya seperti itu. Oke, diagnosa keperawatan ada banyak, teman-teman. Harapannya ketika ada kasus seperti ini, teman-teman itu memegang SDKI ya. Kalau di Unisa kita menggunakan SDKI, mungkin tempat lain ada yang masih menggunakan Nanda. Jadi idealnya untuk saat ini teman-teman semua menggunakan SDKI. Jadi supaya kita kompak seluruh Indonesia menggunakan produk Indonesia, produk PPNI. Jadi ketika kita menemukan masalah, menemukan kasus, kita selalu membawa SDKI. Jadi jangan kayaknya kira-kira itu namanya ilmu kirologi. Jadi harus benar-benar menggunakan referensi yang tepat. Kemudian dibuatkan luaran dan intervensi ya. Jadi bukan noknik lagi, tapi sekarang menggunakan SLKI dan SIKI. Jadi kita buat luaran dan intervensi yang sesuai. Oke, teman-teman, harapannya semakin expert melakukan analisa data. Jadi melakukan analisa data ini harus supaya lebih expert, ya teman-teman harus lebih sering melakukan analisis. Jadi ketika ada tugas kelompok ya jangan biarkan dikerjakan orang, jangan, tapi harus kita, karena ketika kita besok bekerja, ketika kita tidak terbiasa melakukan analisa data, maka kita akan bingung sendiri. Jadi semakin sering kita melakukan analisa data, semakin bagus analisa data kita. Kemudian perawat dapat menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan pasien. Ketika perawat ini dia berharap selalu menjadi lebih baik. Jadi beda dengan aku mengalir saja, yang penting dapat ijazah, itu nanti beda. Beda dengan perawat yang dia ingin dalam setiap hari ini harus tambah ilmu. Ketika menemukan istilah-istilah yang tidak diketahui langsung dicari. Ketika melakukan sesuatu yang belum dipahami, dia mencari. Jadi kan sekarang lebih mudah teman-teman mendapatkan referensi di media sosial, banyak sekali bertebaran referensi-referensi yang bagus. Jadi teman-teman harapannya bisa memilih referensi yang tepat. Jadi untuk karena ada referensi itu yang ternyata tidak valid, bisa karena tidak tidak up to date atau karena kesalahan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, sekian.